Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delmiati dengan NIM 0512783334, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Jayapura. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas hasil praktek tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya akan melakukan presentasi tugas 3, di mana tugas 3 adalah melanjutkan dari tugas 2. Pada tugas 3 kali ini, saya melakukan racing atau refactor codingan agar sesuai dengan templateku. Berikut untuk hasilnya, di mana secara penampilan hampir mirip dengan tugas yang kedua ya. Yakni ada menu home, stok bahan ajar, dan juga ranking tuh. Di sini saya tambahkan ketika klik manajemen tracking, pengiriman dan notifikasi ini mengarah ke halaman yang diinginkan. Yang pertama untuk stok bahan ajar, di sini ada penambahan yakni ada Bisut Root. Kalau kemarin hanya tambah dan edit, sekarang juga bisa untuk penghapusan ya. Untuk filtering masih sama, di mana ada sorting dari urutan, pre-order, kemudian kita juga racing juga. Nah, kemudian tambah juga masih sama, kita coba. Pilih kategori, daerah, kita simpan. Nah, setelah itu di sini juga ada penambahan. Jadi kita bisa klikkan enter untuk penyimpan. Contoh kita isi, kemudian kita enter. Nah, ketika di enter maka ada peringatan jika kosong. Namun jika tidak kosong maka akan ada penyimpanan. Ini saya coba saja. Nah, kita enter, dia akan langsung. Kemudian edit juga sama. Tinggal di enter juga bisa. Nah, akan menyimpan dan kita juga bisa menghapus. Maka dia akan terhapus. Nah, begitu juga sekarang untuk tracking, di mana untuk tracking itu kita bisa menambahkan proses juga. Enter, nah dia akan menyimpan dan kita juga bisa membuat packing baru. Reguler tanggal, pilih paket. Nah, kita simpan. Maka dia akan menambahkan data baru. Nah, jadi seperti itu untuk dekonvertasi dan webnya. Selanjutnya kita bahas terkait codingannya ya. Dimana untuk codingan di sini kita gunakan tuh komponen, dimana ada beberapa folder. Yang pertama adalah folder aset untuk melakukan setting. Kemudian ada folder data untuk data, JSON yang ditampilkan, kemudian ada JavaScript, di mana di sini saya ada 2 folder yakni komponen service, kemudian ada file F dan JS, di mana di sini ada proses full komponen kita lakukan. Nah, selanjutnya ada folder template, di mana di sini saya sajikan untuk template-templatenya. Jadi template modal, template to tracking hingga stok template. Tempat template ini digunakan di indeks. Jadi kalau up modal itu contohnya ketika melakukan penghapusan data, nah seperti ini dia akan muncul up modal. Kalau dia tracking ya, itu adalah yang ini. Kemudian untuk status feed itu untuk yang ini. Untuk ini gimana dia bisa masuk, nah seperti ini. Kemudian ada stock table, yakni stock table. Nah, jadi untuk alurnya seperti ini.
Yang pertama adalah data bahan ajar. Ini akan langsung dipanggil oleh API Node.js. Nah, API Node.js ini dia mengambil data dari data bahan desain menggunakan bat, di mana dari desain itu akan disimpan di variabel appdata. Di mana di dalam appdata ini adalah beberapa variabel array yang digunakan untuk menyimpan dan desain data bahan ajar. Jadi apply untuk masuk ke apply kategori, masuk kategori list, pengiriman masuk, pengiriman dan seterusnya. Nah, setelah itu dari API.js itu kita panggil di app dan JS, di mana di sini menggunakan variabel app. Nah, kemudian dari app akan ada di API dan JS. Di sini kita panggil app dan JS, di mana ada mulai stok, kemudian di BPJS kartu rilis, ada tracking badly juga. Nah, setelah itu baru kita ambilkan di setiap hormonnya. Jadi ada app modal untuk menampilkan modal penghapusan data tadi. Kemudian di sini ada untuk dulu tracking, di mana di sini ada filtering, kemudian ada untuk pengisian form, kemudian komputer seperti pada tugas 2, kemudian ada auto genre dan berikutnya. Jadi masih sama sebenarnya dengan yang kemarin, cuman di sini kita lakukan permisahan dan kita gunakan fungsinya dari komponen view, di mana ada titik 2, kemudian function seperti itu. Kemudian ada tambahan progress juga. Ini adalah penambahan baru. Kemudian ada fetchingnya, di mana fetchingnya itu untuk yang sekarang 3, yakni jumlah DO bertambahan. Jadi ini 1, kalau ditambah nanti akan ada 2, kemudian paket yang dipilih. Nah, ini voucher yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang di sini tambah progres ini seperti ini. Kemudian status bit, di sini gunakan komputer juga, di mana ada 3 model. Yang pertama status, kemudian labelnya kosong atau menipis. Yang ada di sini dengan default yang aman. Dan PG-nya kalau kosong berarti PG kosong, kalau menipis berarti menipis, kalau aman berarti G aman. Dan inilah stylingnya. Jadi pagi kelas ini digunakan untuk styling, kemudian stock table. Nah, ini juga masih menggunakan dari tugas 2 yang kemarin. Kemudian ada filternya. Ini adalah untuk lawan filter, ada komputer, di mana fungsinya sekarang sudah menggunakan komponen, di mana ada titik 2, kemudian function dokter filter, kemudian jumlah reorder, reset filter, hingga di bawah sendiri. Ada juga fetch, di mana fetchnya 3, yakni reset untuk filter kategori, di mana ketika PBJJ listnya kita ubah, dia akan langsung berubah seperti itu. Kemudian filter ordernya untuk yang ini, yang ini. Kemudian ada pantau jumlah item. Nah, jadi ada di sini jika ketika edit terus kita simpan, nah dia akan nambah sesuai voucher yang tersedia, dia akan langsung update. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan full komponen, jika kita bisa memanfaatkan fungsi viso, jadi tiap menu kita tidak perlu bikin indeks HTML, kemudian post tracking HTML, kemudian stok HTML itu nggak perlu. Jadi kita cukup bikin template-nya saja. Jadi ada beberapa template, di sini ada 4. Nah, itu kita tinggal panggil saja. Di sini kita gunakan saja. Contoh kayak tab home, ini emang asli dari home. Kemudian tab stock kita ambil dari stok. Kalau dilihat di sini ada tab stok, di sini juga kita gunakan tapi stok
mana ya, ada di bawah. Kita coba TPE. Nah, ini TPL stock itu yang, nah jadi TPL stock, kemudian ada TPL stacking. Nah, itu tinggal panggil saja. Dan untuk menampilkannya kita bisa gunakan fungsi pisau, dimana yang diatur di sini, dimana kita gunakan fungsi ganti tab. Kalau kita lihat dari pisau tersebut, itu bakal ada ganti tab yang ada di sini. Di bagian nambarnya ya, ada gantian tab home, kemudian ganti tab stop, dan seterusnya. Yaitu dilihat dari tab sama dengan namanya, tab sama dengan home, berarti ganti tab home-nya. Kemudian ada tab stop, berarti tab stop, dan seterusnya. Mungkin sekian untuk penjelasan video kali ini. Terima kasih.